Dan di dalam mandi itu Abah sudah ajarkan menekuk lidah, merapatkan gigi, kemudian menahan nafas, buyurlah di tengah-tengah 3 kali dengan la ilaha illallah dalam hati. Ya Allah, sucikan tubuhku. Nah, dalam arti sucikan di situ adalah ada sebetulnya taubat. Karena la yamassuhu ilal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali kamu sucikan. Sama seperti kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari kita ini, tubuh kita punya 2 kemungkinan. Nafsu kita ini sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih baik dan buruk tubuh kita itu. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan tubuh kita ini berbuat baik atau buruk dari semua. Maka qad aflaha man zakkaha itu juga tobat, termasuk tobat. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, memantaskannya. Nah, di mana letaknya? Di jantung, di hati. Maka barusan Abah di Facebook pas lagi sarapan Abah bicara, sekecil apapun ya, dengan 2 jempol tangan ini kita bisa menutup dunia ini. Tapi di mata hati pun sama. Pada saat ada senoda kebencian pada hati itu Mas Ibrahim juga, itu akan mempengaruhi ya kepada kebahagiaan tubuh dari semuanya. Maka hati adalah jendela hidup kita, cermin hidup kita. Maka di antara tobat itu adalah selalu yang pertama adalah secara syariat adalah dengan mandi. Maka guyurannya adalah la ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku, kemudian masih buang napas, tahan lagi napas, buyur lagi, kanan 3, mandi 9. Allah, Allah, Allah dari semua, ya Allah sucikanlah hatiku. Nah ini ya, itu yang disebutkan apa namanya, di hati itu adalah wanak tubuh maqaddamu wa asarohum, itu catatanku di hati ya. Segala kesedihan yang sedang kau pikirkan ada di hati, dan segala juga ketakutan yang kau apa namanya pikirkan juga ada di hati semuanya. Karena hati adalah merupakan cermin, adalah hidup kita. Hati adalah jendela hidup kita. Bersih hatinya, baiklah tubuhnya. Itu yang maksud Nabi, dalam tubuh ada segumpal daging, kalau dia baik, baiklah semuanya. Sahabat, ini Mas Ibrahim dasar daripada tobat dulu ya. Maka guyuran yang ketiga sebelah kiri adalah ya Allah sucikan jiwaku. Jadi sucikan di sini dalam arti mengembalikan sebetulnya, karena semuanya berasal dari Dia dan harus kembali pada Dia. Jadi melepaskan pengakuan kepemilikan pada tubuh, pada hati, pada jiwa. Itu yang dilatih ya. Ya, buat sahabat-sahabat yang sedang belajar apa namanya dalam spiritual, maka mandi tobat ini adalah mutlak Mas Ibrahim. Maka di guru saya Suryalaya itu ada 40 hari udah ya, yang dibarengi dengan tahajud, dibarengi dengan sholat sunat tobat, dibarengi dengan sholat syukri wudu, dibarengi dengan sholat sunat tasbih dan lain sebagainya, kegiatan tubuh. Tapi pada dasarnya adalah, nah, pada saat guyuran yang terakhir, Robbi anzilni, nah itu ya Tuhanku, di situ panggilnya ya Allah anjilni, tapi Robbi. Nah, berarti kalau bicara Robbi adalah pada tubuhmu sebetulnya. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semua jadi minta dipindahkan kepada Allah. Tadi Robbi anzilni, pindahkan aku munzalan mubarakan ke tempat yang berkah. Nah itu Robbi.
Tapi jangan sampai mulutnya mandi tobat, bacanya Robbi Anzil munzalan mubarakan, tapi tetap hatinya busuk. Maka itulah guyun kedua adalah Allah, 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 ya Allah sucikan hatiku. Maka takholilah sifat-sifat madmumah di situ yang bukan Asmaul Husna. Kita takholi dia yang bukan sifat Asmaul Husna, kemudian karena benci bukan sifat Allah, dengki bukan sifat Allah. Pada saat kita benci, dengki, kemudian banyak sifat-sifat yang bukan sifat Allah, kecewa, ngeluh, dan lain sebagainya, maka kita sedang keluar frekuensinya. Tapi disitulah maka kita ini kan, kata Abah juga, tajalliyat tanajulat ta'ayunan. Ya. Selaraskan frekuensinya dengan frekuensi Allah. Allah itu maha baik. Ya memang tidak mudah kan tadi, maka kita berproses semua. Nah, adapun hasil tergantung ya, maka kalau ada yang cepat, ada yang lambat, ya sama saja kayak nyuci baju. Kalau bajunya penuh oli, ya tentu butuh waktu. Ya, tapi kalau hatinya penuh kedengkiannya luar biasa, selama ini dipuk adalah kebun binatang di hati, ya itu agak berat dari semua, itu butuh waktu. Tetapi jangan kecil hati ya sahabat, karena Allah sudah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi orang yang sungguh-sungguh selalu Allah akan berikan jalan, mudahkan jalan dari semua. Adalah bagaimana membersihkan hati, jendela hidup kita, lentera hidup kita. Jagalah hati, nah, jangan kau kotori, jagalah hati. Nah, itu. Maka di penghujungnya lentera hidup ini, nah, itu kan lentera. Kalau udah lentera itu misbah kan. Ada kata Allah dikatakan ada masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, ada lampu dari semua. Jadi itu ya Mas Ibrahim tentang kenapa mani tobat. Kalau menurut Abah adalah mengamani tobat itu bagi sahabat-sahabat yang masih kelihatan, kata Abah tadi, tubuh kita kayak handphone. Dan handphone tubuh ini lemot, sulit menerima sinyal, sulit juga tethering, sulit juga robito, sulit juga, itu pasti ada penghalang. Itu saja patokan dasarnya. Rasa gelisah itu ada pada diri, pada tubuh, itu datang dari hati yang sedang kotor, yang sedang gelisah. Dan rasa tidak nyaman pada tubuh itu semua juga datang dari hati, dari semua. Kenapa datang dari hati? Ada tadi. Nah, makanya Abah akan gunakan pertanyaan Mas Ibrahim, Mas Umar ini untuk menjawab pertanyaan siapa yang mengatakan Abah pernah cerita bahwa sesungguhnya kita harus belajar menjadi Idris, ya, penghujungnya itu tadi. Kenapa dalam tubuh kita ini ada tersusun turun kita ini dari nafsul kamilah sampai kepada nafsul amaroh, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh. Amaroh itu adalah penggambaran nafsu pada Adam, kecewa, mengeluh, banyak protes. Nah itulah sesungguhnya bicara dengan Adam pada langit. Kesadaranmu yang pertama, itulah Nabi Muhammad bertemu dengan Adam di langit yang pertama, itu sebetulnya yang secara maknanya. Dan itu harus dilatih dan harus dicabut, harus dibersihkan. Nah, itu mani tobat. Jadi mani tobat yang pertama itu adalah membersihkan dari sifat Adam, dari nafsu amaroh, supaya kita mengerti ada amir yang lain. Karena nafsu itu bisa jadi ilah kan tadi semua. Jadi kalau seandainya kita mau beribadah gini gitu, semua itu yang dibangun dengan hawa nafsu itu pasti
Maka tadi banyak orang muncul ibadah, kemudian menunggu-nunggu adalah hasil dari ibadah, tidak ada ya tadi, karena masih amarah dari sini. Ibadahnya masih datang dari amir, dari amar yang datang dari amir yang disebut nafsu dari semua. Maka disinilah juga cirinya ibadah yang datang dari amir, yang dari amar, nafsu amarah, karena inna nafsu la amaratun bisu. Maka selalu walaupun dulunya tahajud, maka dihancurkan di ujungnya. Walaupun tujuannya adalah sholat duha, tujuannya adalah melakukan ibadah, tapi ujungnya adalah laha. Jadi itulah kenapa Allah berfirman wa mal hayatud dunya illa laibun, itu permainan kan. Walahun laha. Laha itu adalah sesuatu, adalah perbuatan dari tubuh yang kelihatannya geraknya adalah ibadah, terkadang pengunjungnya adalah tadi adalah bukan Allah. Nah itu laha dari semua. Maka disitulah mandi tobat. Yang pertama itu adalah dengan mandi tobat yang lebih syariat, buyur dengan air, bacakan pada air Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur Muhammad, pandang air sebagai nur Muhammad, pandang tubuhmu sebagai nur Muhammad. Baik, ya. Kemudian tidak sampai di situ, maka disitulah kenapa ada thariqat, bersihkan hati, thariqat. Jadi dari syariat itu adalah tubuh, thariqat itu hati, hakikat itu adalah ruh, ma'rifat itu adalah syir dan semua. Ya. Karena seharusnya di tubuhmu ada jannatul ma'wah. Itulah kenapa Idris diumpamakan adalah seseorang yang sudah ada dalam surga bahasanya. Ini kita harus pandang secara syariat, karena kalau Allah bicara tentang sesuatu di Quran juga bicara pada kita sama. Kamulah Idris itu, itu. Kamu juga Adam, kamu kalau secara hakikat, karena semuanya ada pada diri. Kita kan kerajaan Tuhan kecil. Jangankan seluruh nabi dan rasul itu, kata apa, seluruh planet pun ada pada diri. Ya. Setan iblis pun ada pada diri, jin juga ada pada diri, genderuwo ada pada diri. Semua ini yang dipahami ya. Jadi usahakanlah 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena seolah-olah kegiatan yang dilakukan 40 hari mungkin barangkali bersandar pada hadis Nabi bahwa setiap amal yang dilakukan atau doa yang dilakukan 40 orang sama dengan doa seorang aulia, kekasih Allah itu. Kemudian kenapa di sholat di Madinah itu ada sholat arba'in, sholat 40 waktu, karena 40 itu banyak makna sebetulnya. Kalau bahasa hakikatnya 40 itu sebetulnya Allah lebih bicara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itulah kenapa disebutkan bidadari 40. Nah itu surga 40 itu 40. Bidadari pada ruh jismanimu di rest area jasad, bidadari di ruh ada rohanimu, ada di rest area hati di alamul malakut, bidadari ada di ruh sultani, ada di fuadmu dengan jannatul firdaus. Bidadari adalah pada saat di syirmu. Maka tadi bidadari dapat orang masuk surga itu ada 40 bidadari. Dalam kaidah Arab kalau 30, 40 itu 4. Kalau 40, 30, 3 dari semua ya. Maka itu ya. Maka karena kita 4 bagian, ada 4 rest area, ada 4 rest area surga. Adalah surga yang pertama adalah Idris itu menikmati di Jannatul Ma'wah, dan tidak akan sampai ke Jannatul Naim tanpa tubuh dulu. Maka Jannatul Ma'wah itu tentang surga rest area jasad, ada ruh jismani. Disitulah ruh jismani yang menikmati dengan jisim yang segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah ceritakan, dipan apa semua itu kan untuk jasad.
semuanya. Buah-buahan, mengalir sungai-sungai, tadi semua dengan keindahan yakut, jabarjut dan lain sebagainya. Itulah bidadari yang pertama dari semua, dan itulah sifat adat. Pada saat kita berhasil merubah dari nafsu ammaroh, nah itu ke lawamah, nah berarti sudah pindah ke hati. Kalau hati ini adalah sifatnya adalah datang dan pergi dari semua. Ya, tadi, maka itulah sifat lawamah itu seperti angin, kalau ammaroh seperti api. Kalau tidak dikendalikan, ammaroh itu maunya membakar saja seperti api, nggak peduli kalau bagi api, mau dolar, mau euro, dibakar sama dia. Itulah jeleknya ammaroh. Maka kalau ibadah dilakukan oleh tubuh ini pada nafsul ammaroh, dibakarlah dengan riya tadi semua. Maka Allah berbicara tentang ibadah yang tidak khusyuk, ibadah yang tidak ikhlas itu, atau rasa ujub itu, sombong itu, membakar ibadah oleh tubuh seperti ada terbakarnya daun kering. Itu kan Allah buat perumpamaan di Quran. Kata Allah, masalu, perumpamaan orang yang beribadah yang tidak dengan keikhlasan adalah seperti adalah, atau dengan sombong, dengan riya, dengan ujub tadi. Maka termasuk sholat, fawailul lil musallin, karena sholatnya dengan tubuh, tapi tubuhnya tidak belum disucikan tadi, ya. Maka di situ dari fawailul lil musallin alladzina hum bukan fi salatihim, tapi an salatihim sahun. Tapi kenapa sahun? Kata Allah, sahun alladzina hum yuraun, karena dia berbuat riya. Kenapa riya? Karena dia ibadah dengan jasad pada nafsul ammaroh. Maka yang diinginkannya selalu jual beli, transaksi. Kemudian dia melakukan amal ibadah, misalnya duha, nggak ada hasil, berhenti. Nah itulah masalah. Tahajud, begitu dampaknya nggak nampak, kemudian berhenti. Nah itulah sifat nafsu. Jadi nafsu itu pembohong. Maka Allah menyebutnya laha dari semuanya. Laiba, laha. Semua yang nampak ini adalah kesenangan nafsu semua. Kalau dipandangnya sebagai dunia, jadi kalau dipandangnya sebagai Nur Muhammad, maka disitulah kita harus pandang seluruh yang nampak kelihatan ini hanya Nur Muhammad, hilanglah semuanya. Maka tidak ada lagi penyebutan satu-satu Adam, Asma. Nah semuanya sudah terlihatlah wujudnya. Kalau sudah terlihat bahwa alam ini semuanya Nur Muhammad, maka di sebaliknya Nur Muhammad itu Nurullah. Berarti memandang segala apa yang nampak ini sebetulnya sudah melihat Allah sebetulnya. Maka kemudian setelah kita belajar menundukkan nafsu ammaroh dari semua dengan mandi tobat, dengan apa, dengan saum, dengan apapun silakan, mau saum daun, mau saum apapun yang kamu lakukan, termasuk juga saum 40 hari. Karena sahabat kenapa dengan saum? Karena ada kisahnya kan. Pada saat Allah menciptakan akal dan nafsu, kan akal itu pada saat disuruh apapun oleh Allah ngikut, gitu kan. Itu hakikat malaikat sebetulnya. Itulah malaikat sujud, selalu sujud, tak tunduk patuh dah kita. Tetapi satu lagi yang tidak mau sujud, tunduk patuh adalah iblis, gitu kan tadi. Illa iblis aba ayyakuna ma'asyajin, tidak mau sujud dia, tidak mau tunduk dia. Maka kalaupun ibadah dia merusak nafsu ammaroh itu. Maka di situ harus dididik nafsu ammaroh itu, tidak boleh hilang. Karena nafsu ammaroh itu fire, api, spirit, semangat dari semua. Manusia tidak akan sampai menjadi waliullah tanpa nafsu ammaroh. Manusia tidak akan sukses dalam kehidupan tanpa nafsu ammaroh. Sama seperti makanan tidak akan matang tanpa api. Tembikar tidak akan menjadi ada tembikar yang mahal tanpa api. Tuh.
Genteng tidak akan jadi genteng tanah yang lembut tanpa api. Bata merah tidak mungkin jadi bata merah tanpa api. Maka itulah Allah menyebutkan bahwa seluruh manusia itu wajib masuk neraka, nar. Nah itu maksudnya gitu. Ini udah langsung aja, nar itu udah ngomongin neraka, udah main gebugin aja dari semua, main lepin aja, makannya buah jagung aja gitu, minumnya air timah aja gitu. Ya kali dari semua. Padahal semua itu adalah perumpamaan yang Allah buat. Perumpamaan, bukan yang sebenarnya dari semuanya, ya. Nah, itu ya mas semua. Jadi semuanya butuh api, semuanya butuh nafsu amaroh. Bahkan nafsu lawamah itu nafsu amaroh yang sudah sekolah. Maka nanti di nafsu mutmainah adalah hakikat Idris. Kan nafsu amaroh itu hakikat Adam, nafsu lawamah itu hakikat Yahya dan Isa, nafsu mulhimah itu hakikat Yusuf, ada nafsu mutmainah itu adalah hakikat Idris. Maka itulah orang yang sudah berada bersama Idris, dia sudah di sorga. Di dunia pun ada Jannatul Ma'wa di tubuhnya, Jannatul Naim di hatinya, Jannatul Firdaus adalah di puannya, Jannatul Qurbah di sirnya. Itulah Idris sekarang sudah di surga bahasanya. Maka barulah nanti untuk Mi'raj, nafsu rodiyah adalah Harun. Akalmu pada saat sudah bersih mutmainah, maka akalmu Harunu akli. Harun itu akalku. Kata Tuhan Sabul Qadir, kolbi kutbi, nah sini kolbuku adalah Ka'bahku, wa qolabi Lubnani, badanku adalah gunung Libanon yang selalu merasa besar, yang selalu merasa tinggi, yang selalu merasa benar, yang selalu merasa itu sebetulnya. Wa qolabi Lubnani syirri khadiri, itu syirku Nabi Hidirku. Maka pada saat kita menghidupkan syir, makanya dalam membaca ayat-ayat Allah, maka keluar pun butuh tafsir. Dari syirri khadir, siapa? Membutuhkan hidir. Siapa dia? Tafsir. Tafsir, masukkan ke syir. Tafsir itu sebetulnya hakikatnya. Maka setelah Harunu akli, dari semua Harun itu akalku, maka hati yang sudah baik tadi, maka dia akan menjadi Harun. Akalnya adalah syu'aul basyirah, sudah ada basyirah pada akal, maka dikatakan syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minta. Yang akal yang sudah bercahaya itu adalah akan merasakan kurbahu minta, dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah itu bukan dekat dari satu kota A ke kota B. Dekat dengan Allah itu bukan dekat antara si A dengan si B. Tapi sudah mulailah panah. Nah, itu. Hilanglah melihat pengakuan pada diri tadi. Karena sudah dibersihkan nafsu amarohnya. Yang tadinya selalu semuanya disandarkan pada tubuh, jasad, diri, pengakuan, ego, nah itu sekarang sudah mulai lepas tadi semua. Maka Harun akli, maka dikatakan dalam hikam itu syu'aul basyiroh yushiduka kurbahu minka, wa ainul basyiroh adalah tushiduka, ada maka libujudi. Nah mulailah hilang wujudmu. Pada saat sudah mulai hilang rasa wujudmu itu, karena tadi nafsu amarohnya sudah dicuci, nah itu kemudian dididik menjadi lawamah, dididik jadi mulhimah, nah itu maka akhirnya jadikan jiwa yang tenang. Maka syu'aul basyirah adalah apa namanya, tushiduka, ada mali wujudi, tidak ada wujud kita itu. Barulah yang disebut dengan hakul basyirah. Nah itu ya. Jadi kalau sudah hakul basyirah adalah melihat segala sesuatu bukan dengan
menyaksikan keberadaan atau ketiadaan dari semua. Karena tubuh ini bisa berada dan Allah sang sumber selalu ada. Nah itu ya. Nah itu ya Mas, dari semua, dari itu kita harus latih dan kita pahami. Dan kalau mau bahagia dari sekarang kan, kalau hidupnya kayak di kebun ya, kayak di sungai ya, ngalut aja gitu, nyantung di ranting, nyantol nyantol di pohon, ya itu jangan seperti yang di sawah, yang di kali gitu. Kita ini harus diprogram gitu. Tadi. Nah ini ya, nah makanya tadi nafsu amarah sifat api, nafsu lawamah sifat angin. Maka angin itu selalu meniup ke kiri dan ke kanan. Pagi baik, siang enggak, pagi bener, sore enggak. Nah itulah, nggak apa-apa, kan kita sedang belajar namanya. Masih bareok ke kiri, bareok ke kanan. Baik pagi, enggak siang, baik siang, enggak sore, baik sore, enggak malam. Nah, nggak apa-apa. Itu sifat. Nah, itu harus dibantunya dengan apa? Kalau tadi nafsu amarah dididik adalah dengan melepaskan pengakuan pada amir dari semua, supaya si amir tidak berkuasa pada tubuh ini, maka nafsu lawamah itu adalah belajar untuk sudah mulai melepaskan pengakuan. Karena nafsu amarah lebih cenderung pada pengakuan. Adapun nafsu lawamah belajar melepaskan pengakuan. Karena tidak mungkin jadi Idris nanti mutmainah sebelum belajar melepaskan pengakuan. Karena kata Abah juga, neraka itu muncul dari rasa memiliki dari semua. Maka istilah nanti akan paham jahanam, jahim, sakor, wel, semua itu semua tentang rasa memiliki. Ada rasa memiliki pada hidup, manusia takut mati. Ada rasa memiliki pada anak, manusia takut kehilangan. Ada rasa memiliki pada harta. Ada rasa memiliki pada usaha. Ada rasa memiliki pada jabatan. Ada rasa memiliki. Nah, pada saat mulai rasa memiliki pada apapun sudah mulai hilang, maka disitulah kamu sudah baik, berarti sudah lawamah. Nanti kecenderungan ke kanan dan ke kirinya itu ada. Maka disitulah Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, itu amarah. Tapi qad aflaha man zakaha, itu sudah lawamah ke kiri ke kanan. Wa qad khaba man dasaha, itu amarah, bisa baik dan bisa buruk tadi. Dari semua. Nah, baru setelah lawamahnya sudah bagus, nah kamu sudah mulai senang memberi. Itulah kenapa Allah merintahkan pada kita, takwa itu sedekah, iman itu sedekah, khusyuk itu zakat, kemudian hijrah itu sedekah, iman sempurna itu sedekah. Itu kan tentang melepaskan rasa memiliki pada apapun. Nah, sedekah juga luas maknanya dari semua ya, termasuk juga zakat. Maka tadi ada zakat syariat, zakat thariqat. Zakat syariat membagikan uang kelebihan dari apa yang kamu sama rasa memiliki pada harta. Makanya ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan tadi mensucikan tubuh, tapi zakat mal membersihkan harta harus semua. Maka selalu ada zakat. Ada zakat, ada namanya perniagaan, ada zakat. Maka semua zakat itu, maka adapun zakat tergantung tingkat masyakot, tingkat kesulitan. Semakin sulit dari semua, zakatnya biasanya diperkecil oleh Allah. Semakin gede modalnya, zakatnya dikecilin oleh Allah dari semua. Ya. Sama saja seperti pajak sebetulnya. Pajak juga pada saat kamu pilot nggak ada kewajiban pajak. Jadi ya sahabat, kalau kita mau merubah dan itu semua real, karena Allah itu adalah sangat eksak, sangat ilmiah dan sangat real. Sama seperti realnya kamu makan gitu.
Begitu kamu makan, datanglah kenyang itu. Itulah Allah sudah menjamin. Kamu haus, hilanglah haus itu. Tapi pada saat kamu sakit belum tentu. Nah itulah maka di situ semakin mulai kompleks. Maka orang yang menyembuhkan itu Allah, tapi bisa jadi kamu cocoknya dengan Panadol, yang lain dengan Paramek. Maka kalau soal masakan jangan suka ribut, jangan suka nyalahkan orang. Setiap orang punya cara. Dan Allah yang mengajarkan cara itu adalah untuk menunjukkan kesempurnaan Dia. Maka tadi pada saat kenyang itu semua orang bisa kenyang dengan apapun, roti kenyang, apapun kenyang. Tapi dalam memilih syariat untuk kenyang pun ternyata Allah beda-beda. Ada orang kenyangnya itu orang Irian dengan papeda, ada lagi orang sana kenyangnya itu dengan jagung, ada lagi dengan sorghum, ada lagi dengan nasi. Maka orang Sunda walaupun makan buras udah 200 biji, ya kalau belum makan nasi ya belum makan. Nah itu bahasanya gitu. Karena disitulah tentang syariat, ada syariat sama kayak obat ya. Kamu berobat kepada dokter A nggak cocok, kalau dokter B nggak cocok, kalau dokter C yang cocok, tapi si A cocok dengan dokter A. Karena itu tentang Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kemutlakan dari dokter itu bisa menyembuhkan penyakitmu. Karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran, Allah menyembuhkan penyakitmu dari semuanya. Allah lah yang menyembuhkan, bukan dokter itu, bukan obat itu. Allah lah yang menyangkan pada nasi, bukan nasi itu, bukan papeda, bukan gandum, bukan sorghum. Allah lah yang menghilangkan haus itu, bukan air. Bisa airnya air apa saja, mau air putih, air teh, air kopi, air comberan pun dijamin bisa menghilangkan haus, gitu kata di semua. Ya itu mas, dari semua ya. Maka setelah amarohnya kamu mengerti, lawamahnya kamu mengerti, sekarang setelah belajarlah tadi sebagaimana Allah perintahkan sodako, sodako, sodako. Ini semua sodako. Artinya apa isyarahnya? Adalah belajar untuk melepaskan rasa memiliki dari semua. Ya. Karena orang itu takut miskin pada saat sudah memiliki harta. Orang pada saat miskin nggak takut kehilangan harta, nggak punya apa-apa. Pada saat kamu punya motor, tidak punya motor, kamu nggak takut kehilangan motor. Pada saat kamu tidak hidup, sebetulnya kamu tidak takut kehilangan mati. Tidak takut dengan kematian, kamu tidak pernah merasa memiliki hidup kok. Nanti itu akan berdampak. Kayak Abah itu sudah nggak ada takut mati, nggak ada takut dihina, disesatkan dari semua. Kenapa nggak takut disesatkan? Karena kita nggak merasa memiliki kebenaran. Orang yang takut sesat itu kalau pada saat dia merasa benar dari semua, ya. Dari semua kita ini selalu ya melihatnya begitu. Maka surga nanti itu udah nggak pengaruh dengan perkataan orang, nggak pengaruh dengan tulisan orang, karena kau yang lihat hanya Allahnya. Dia menulis itu kamu lihat bukan apa makna dari tulisan itu menghinamu, tapi yang kau lihat adalah fiilnya. Nah, itu udah mulai tuh, udah jadi iblis nanti kamu itu. Nah itu. Pada saat orang memaki-maki kamu dengan ucapan, kamu senyum nanti. Kamu nggak lihat lagi makna kata yang menghinamu itu. Kenapa kamu sakit? Karena kamu merasa ada. Nah, itu. Karena kamu nggak menerima apa yang dikatakan dia. Nah, itu kan. Jadi pada saat kamu sudah tidak ada, apa yang bisa dimaki? Gitu kan tadi. Sama kita kalau lihat orang sedang maki-maki pada ruangan kosong, kita lihatnya dia itu begitu gitu. Jadi kita lihat bukan apa yang diucapkannya, tetapi lihat kalam siapa. Yang kedua, pada saat dia membuat itu, jangan lihatlah apa yang dilakukannya, bukan pada apa yang dia tuliskan makna itu. Kalau kamu masih berpengaruh berarti masih pada amaroh. Nah itu saja, sederhana sebenarnya konsep bahagia itu.
Pada saat kamu sudah tidak merasa memiliki kemuliaan, sehingga kamu sudah tidak peduli dengan orang yang merendahkanmu. Karena kau tidak pernah merasa tinggi. Kenapa orang itu marah pada saat dihina? Karena kamu merasa tinggi, kamu merasa mulia, gitu kan tadi. Kalau kamu tidak merasa mulia, kenapa marah dihina oleh orang dan semua, ya. Nah itulah, bahkan nanti ada berdampak. Orang yang menghinamu itu sebetulnya adalah akan rugi, tapi kamu akan mulia dari semua. Orang yang sedang menghinamu itu, satu, mengambil dosamu, yang kedua adalah mengangkat derajatmu kalau kamu bisa nerima, sebetulnya mampu melihat Allahnya gitu, feel Allahnya, bukan pada perkataannya. Kamu di situ, setelah kamu belajar dari Yahya, dari Isa yang senang berbagi gitu, dari sodako, terus melepaskan kepemilikan, kamu akan menjadi Yusuf yang siap berkorban. Tuh, maka selalu dia itu orang-orang yang sudah siap berkorban, itu adalah hakikat Yusuf dari semua. Berarti Yusuf sudah keluar dari penjaranya. Penjara tadi, rasa memiliki tadi, rasa ini ketakutan, nama baik dijelekan orang, nggak takut lagi karena kamu sudah keluar dari penjara. Nah Yusuf itu adalah hakikat nafsu mulhimah dari semua, atau nafsu supiah sebetulnya. Tadi seperti pohon saja kan, tadi nafsu amarah itu seumpama adalah iblis, nafsu lawamah itu seumpama binatang, nafsu mulhimah itu seperti tumbuhan. Maka tumbuhan, lihat, walaupun dia ada kering, nggak pernah nyari air, tumbuhan. Dan pada saat tumbuhan itu siap berkorban, tumbuhan itu nggak ada yang mangga memakan buahnya sendiri. Pisang dia tumbuhkan dirinya, terus dia mencari menebar manfaat tanpa dia harus menikmati dirinya sendiri. Itulah sifat Yusuf sebetulnya. Hakikat nafsu mulhimah itu adalah merupakan nafsu nabati sebetulnya. Kalau di bawah adalah tadi, maka kenapa sebenarnya harusnya kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, tanha sifat bahimiyah, fahsya sifat subuhiyah, binatang buas, wal munkar sifat iblis, sombong, ujub, dari semua itu sesungguhnya ada pada diri kita semuanya. Nah, pada Yusuf sahabat, di situ Yusuf sudah siap berkorban karena pada saat sudah lepas rasa memiliki pada Yusuf itu, maka engkau adalah siap melakukan. Maka disitulah diperlombatan. Yusuf itu adalah seorang yang ganteng. Nah itu, kamu akan memiliki jiwa yang ganteng. Nah itu, sampai ada kelompok wanita mau mengiris jarinya sendiri dari semua. Takjub dengan indahnya dari semua, ya. Kau sudah mulai indah di mata orang-orang dari semua, sehingga manusia itu takjub melihat dirimu, seperti mereka takjub melihat Yusuf sampai nggak sadar tangannya digeris dengan pisau. Nah itu kan bahasa-bahasa Tuhan itu kita harus mengerti, jangan selalu lempeng saja gitu kan tadi. Ada hakikatnya semuanya. Barulah nanti setelah kamu lulus dari Yusuf pada nafsu supiah tumbuhan, maka tumbuhan tidak pernah mencari makan lagi, tumbuhan nggak pernah mencari air, tumbuhan nggak teriak-teriak minta air, diam dia. Beda tadi nafsu amarah tadi, iblis selalu merasa lebih baik dari semua. Masuklah nafsu lawamah itu sifat adalah binatang. Dia beda dengan tumbuhan. Binatang kalau lapar dia tabrak kandangnya. Binatang itu masih mencari dia. Nah, itu. Binatang itu pada saat dia butuh haus dia akan cari dan dari semua. Maka nggak peduli kebun siapa kalau binatang. Cuma kadang-kadang binatang masih lebih baik daripada kita. Binatang paling cukup hanya sebatas pada saat dia lapar mengambil makan di kebun orang, tetapi dia tidak pernah membawa karung. Nah itu bedanya dengan manusia. Manusia pada saat mencuri, ya tadi malah lebih parah dari binatang. Binatang asal cukup kenyang aja dia, udah habis itu dia
ulang dari semuanya. Tapi supiah itu adalah sifat tumbuhan nabati, maka tanaman itu adalah pelajaran yang baik pada kita. Maka pada tanaman kita banyak belajar bagaimana pohon nangka dia berbuah gitu kan, pada pohon nangka dari semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan pada kita cara menanam kurma. Tuh, cara menanam kurma kan apa yang dicontohkan baginda Nabi? Bibit kurma ditutup dengan batu. Kenapa kurma ditutup dengan batu? Supaya yang tumbuh bukan tunas, akar ke bawah. Maka pada saat tanaman itu, bibit tanaman itu ditahan oleh kamu untuk tunas, maka dia muncul akar. Nah itulah luar biasa baginda Nabi mengajarkan pada kita cara menanam kurma. Kenapa? Karena kurma itu pohon yang besar, di mana daunnya sangat rindang, buahnya sangat lebat, dan dia ditanam di pasir, maka pasir roboh. Maka disitulah Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad bagaimana cara nanam kurma. Nanam kurma itu kan coba tanya mereka orang-orang Mekah. Bibit kurma itu ditaruh di pasir, tutup dengan batu besar dari semua nanti. Untuk apa? Supaya akar dulu yang tumbuh ke bawah. Akar pancar dulu yang tumbuh ke bawah. Supaya kamu kuat dulu dari semua. Barulah nanti kamu muncul di permukaan, akan dorong oleh kamu setelah akarnya ke bawah, maka dia akan mendorong batu. Nah disitulah mereka orang Arab mengambil batu itu. Berarti sekarang pancarnya sudah kuat, nah sekarang akan tumbuh pohonnya ke atas. Nah itu sifat Yusuf. Nah, barulah nanti sebagai Idris. Nah itu jadi Mas Ibrahim, kisah Idris di sorga itu adalah perjalanan dari amarah ke lawamah, ke mulhimah, ke mutmainnah. Maka tadi Nabi Muhammad pada saat Mi'raj di langit keempat ketemu Idris, Nabi Muhammad di langit ketiga ketemu Yusuf, Nabi Muhammad di langit kedua ketemu Yahya dan Isa, Nabi Muhammad di langit pertama ketemu Adam. Itu sebetulnya kisahnya. Masuk. Nah itu ya. Kalau sudah di mutmainnah, sebetulnya disitulah Allah sudah mengatakan adalah merupakan hakikat nafsu yang sudah tenang. Karena tadi sudah belajar dari Yusuf, sudah darosa, sudah jadikan dunia ini madrasah pada dia. Jadi siapa Idris? Ada Adam yang sudah mengambil pelajaran mendidik nafsu amarahnya sehingga masuk dia menjadi jiwa Isa, sehingga mulai sifat melepaskan kemelekatan pengakuan pada dirinya, sampailah pada Yusuf hakikat tumbuhan yang selalu berkorban dari semua, seperti tumbuhan dari semua ya. Kalau binatang kan mencari, tapi kalau Yusuf tumbuhan itu seumpama di penjara. Maka pohon itu seperti terpenjara. Dia tidak bisa, walaupun dia sudah kering, basono gelontor air, nggak bisa dia geser, akarnya nggak tiba-tiba ngejar. Enggak, dia mati aja. Itulah yang disebut hakikat Yusuf sebetulnya. Jiwa siap berkorban. Padahal pada saat dia mendapatkan sekecil apapun hidup, dia akan memberikan adalah buah pada kita tanpa dia memakannya. Dan dia diam pada saat kita mengambilnya, dan tugas dia adalah itu. Nah setelah jiwa Yusuf itu muncul sifat Idris, karena kamu adalah sudah melewati Yusuf, Yahya, Adam, dan sekarang kamu jadi Idris. Darosa, itulah kisah Idris hari ini di sorga bahasanya. Maka di rest area pertama itulah kau menikmati Jannatul Ma'wa. Dan Allah sudah menyebutnya di dalam surat An-Najm bahwa pada saat Nabi sampai kepada Nabi Sidroh Al-Muntaha, maka di sebalik Sidroh Al-Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Nah ini mulailah kamu sudah menikmati surga di lapis pertama, di area pertama, dalam kerangka kamu berjalan kembali pada Allah. Jadi surga itu bukan tujuan, tapi adalah perjalanan etapemu.
rest area yang kau bisa nikmati. Untuk apa? Untuk kau mengambil napas, itu surga, ya, ketenangan, kedamaian. Dan setelah engkau jadi Idris di langit keempat, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji, maka tadi nafsul mutmainnah itu Idris, nafsul mulhimah itu Yusuf, nafsul lawamah itu Isa, nafsul amaroh itu Adam, dari semua, ya. Maka Idris sudah darosa, jadikan dunia ini madrasah, sudah belajar menjadi Adam, sudah belajar jadi Yahya dan Isa, sudah belajar jadi Yusuf, barulah dia menemukan kesadaran di situ. Maka ya ayatul nafsul, diundang, udah kamu sudah sampai di level itu. Karena kamu sudah berada pada, sudah dekat tadi. Su'aul basyirah adalah yusilu kakurbahu minka, yang akan masuk kepada ainul basyirah tu siduka adama liwujudi, dari semua. Masuklah lagi nanti, barulah rodiyah, mardiyah, kamilah, tinggal tiga lagi. Maka disitulah engkau sudah jadi hamba. Engkau tidak lagi dipanggil Idris, Muhammad tidak dipanggil lagi Muhammad, bukan. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillahi syara bi Muhammadin, enggak. Karena kamu sekarang sudah jadi hamba, menjadi seseorang yang akan dibawa oleh Allah kepada Allah, dari situ. Maka di situ adalah subhan. Kenapa menggunakan subhan? Subhanalladzi, subhan itu adalah penggambaran, adalah satu kalimat yang Allah sampaikan, adalah ada khariqul lil adat, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang agung, ada sesuatu yang sebetulnya adalah, maka dikatakan sabbah, yusabbihu ma fis samawat, ini yang sudah bertasbih. Maka disitulah Idris, Nabi Muhammad pun ketemu Idris di langit keempat. Barulah kelima Nabi Muhammad ketemu dengan Harun. Nah, Harun itu adalah sudah su'aul basyirah. Maka setelah Harun ketemulah Mardiyah, Musa. Artinya Musa. Musa itu adalah langit ke-6. Maka Nabi Muhammad pun di langit ke-6 ketemu dengan Musa, dari semua, ya. Barulah nanti di langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim. Itu sebetulnya semuanya ada pada diri kita, pada 7 lataif, latifah Adam, dari sini Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad, Iblis, ada semua, dan latifah kolab. Itulah ya kenapa kita secara harus mandi tobat, harus ini dan lain sebagainya. Berarti kamu sudah mi'raj sekarang, upgrade. Upgrade dari apa? Dari amaroh menuju kamilah. Artinya bahwa kita sudah kembali. Kalau bahasa Abah, kamu sudah jadi patihah tubuhmu. Maka kamu sudah alif lam mim, alif laisa pada mim, alif Allah laisa pada Muhammad, dari semua manis laisa pada gula. Maka kamu sudah nggak ada keraguan. Dalikal kitab, nah kamu sudah jadi kitab. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuttaquna. Maka silu kamu sudah alladzina yunfikuna bisilukan semua, yang sudah mendirikan sholat dan menafkahkan harta, itu kan kita semuanya hari semua. Itu ya sahabat, kurang lebih tentang 7 lapis ya kesadaran. 7 lapis langit kesadaran adalah proses kamu mengupgrade, memi'rajkan dirimu seolah-olah dari Adam itu cinit-nit, naiklah kepada 2G, ya adalah ya Isa, kemana naiklah 3G, Yusuf, naiklah 4G adalah sebetulnya Idris. Nah, sekarang pada saat akalmu sudah bercahaya, jadilah kamu 5G, 6G, maka tadi kamu bisa bedakan kan
kata Abah, tubuh kita seumpama HP. Maka ada orang yang dengan cara yang sama, usaha yang sama, hasilnya beda. Sama seperti HP yang sama, kemudian SIM card provider yang sama, tapi yang satu tidak bisa tethering, yang satu lagi tidak lambat menerima data, yang satu adalah lambat mengirimkan data. Tadi karena lemot, terlalu banyak memori Adam dari semua ke atas ya. Allah itu sangat ilmiah, pantas kata Nabi, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun, dan perbuatan. Jadi bukan hayal, Islam itu bukan dogma, bukan teori, dan dari semua ya. Maka didohirkan di alam kehidupan ini ya semuanya harus diperjuangkan dari semua. Makanya ada bahasa muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah, pengunjungnya. Sampailah pada kamu makom Ibrahim kamilah. Tadi setelah Alif Lam Mim kamu masuk surat Al-Baqarah. Nah itulah Al-Baqarah itu menyembelih pengakuan. Itu diibaratkan tadinya adalah iblis, masuklah menjadi binatang pada lawamah dari semua, masuklah menjadi, maka binatang itu sebaik-baiknya singa, maka bisa merekam kamu, itu lawamah ya, perlambang nafsu binatang ya. Hati-hati merawat binatang buas. Banyak orang dimakan piaraannya sendiri. Nah, kita pun sadar nggak sadar sebetulnya dimakan oleh piaraan kita sendiri, nafsu kita itu. Termakan oleh itu tadi semua. Orang senang dengan ular, itu kan sifat ular itu sifat binatang. Nggak ada makanan ya tuannya dimakan. Nah, gitu. Nggak ada ini tuannya yang dimakan. Piara ular ya ular makan tuannya. Pelihara singa, singa memakan tuannya dari semua ya. Dari semua itulah perlambang. Maka di Al-Baqarah itu kamu harus disembelih dari semuanya. Jadilah LE, penyerahan tadi. LE itu hakikat Yusuf dari semua, dan hakikat Isa juga masih LE, penyerahan, la hayyun la ilmun la samiun, kembalikan LE. Supaya kamu adalah mengaktifkan Maryam dengan tadi setelah jadi LE, aktiflah Maryam, mengandunglah Isa adalah Ruhullah, Abdullah gitu. Supaya kamu lahir masuk surat An-Nisa, dari Ali Imran surat An-Nisa. Maka jadilah jisamsu di situ, masna wa sulasa wa rubah, dari 4, 3, 2 atau 2, 3, 4 semuanya. 9 lubang pada dirimu sudah kau tutup dari semua. Tidak, karena semua kemaksiatan itu dari 9 lubang tadi, dari mata, dari telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang kubul, lubang dubur, dari semua ya. 9 lubang. Maka 9 adalah selalu perlambangkan dengan kesempurnaan. Dari angka Arab itu 9. Ramadan itu bulan ke-9 dari semua ya. Maka kenapa lembaga-lembaga keagamaan kayak NU menggunakan bintang yang 9 semua ya, karena 9 itu ya sahabat semua. Kalau seandainya ya itu semua berproses. Makanya al-Islamu ilmiyun wa amaliyun, dan Allah pun sudah mengatakan dari semua ya, bahwa sesungguhnya kata Allah apa dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang senada sama. Kata Allah, wa ma aksaruhum illa dhanna wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Sesungguhnya manusia ini selama ini hanya don, terus sangkaan saja. Dan sementara inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sementara don itu adalah tidak akan bisa memberikan sedikit pun manfaat pada dirimu, tidak bisa menunjukkan kebenaran. Don itu belum tentu. Maka don, sangkaan, bisa baik, bisa buruk, bisa salah, bisa benar. Kan tadi inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya sangkaanmu itu adalah belum tentu. Makanya tadi orang yang mengaku duriat 500 tahun bisa batal
kan dari semua dia. Ternyata begitu diverifikasi, banyak kitab yang belok. Nah, akhirnya bukan hanya mereka, tetapi ibadah yang muncul yang sudah diajarkan pun menjadi banyak yang inilah. Begitu Abbasnya itu menyampaikan, dianggap salah, terserah, gitu kan dari semua. Itu ya sahabat, maka itulah kenapa Allah di ujung kalimat tadi, wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tapi kata Allah, innallaha alimun. Nah, di situ proses belajar, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lum. Nah, di ujungnya Idris itu sudah maklum dari semua. Setelah kamu maklum, rodiyata mardiyah. Maka kata Nabi, al-islamu ilmiyun. Islam itu perbuatan ilmiah, wa amaliyun, dan perbuatan. Maka kenapa ada syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al-jawari. Syukur itu perbuatan, bukan ucapan. Demikian pula tobat itu juga perbuatan, makanya bukan ucapan. Istighfar itu adalah perhiasan orang tobat, tapi adalah orang yang tobat itu yang tabah, ya tubuh adalah tadi katanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu tobat ya. Tadi wa atubu ilaihi dari astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itulah tadi semua ya. Tadi rasa memiliki dilepaskan pada Yusuf, pada Isa, Yahya. Barulah setelah itu Al-Maidah, udah hidangan Id dari semua. Itulah kenapa surat Al-Baqarah itu ada saum. Setelah disuruh nyembelih di depan 183 Al-Baqarah mulailah ya ayyuhalladzina amanu, tuh iman pun sama, bukan ucapan, bukan keyakinan. Iman itu maka al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Tetap iman itu dengan perbuatan. Maka al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Itu saja barangkali ya sahabat, mengisi pagi ya selalulah kita berbagi semua. Jangan pandang yang berbicara ini adalah jiwa spirit yang bicara dari sebalik tubuh ini adalah selalu ingin membawa pada cinta, membawa kepada apa namanya yang hak dari semua. Ya tadi resiko kepada orang yang menyampaikan cahaya selalu membuat orang silau dari semua dan akhirnya dari semua. Maka jangankan sekelas Abah yang bodoh dari semua, pada saat menyampaikan hak pasti orang sekelas Nabi Muhammad pun masih disesatkan semua. Nabi mana yang tidak disesatkan oleh kaumnya, disesatkan oleh sahabatnya, disesatkan oleh lingkungannya, disesatkan bahkan oleh keluarganya. Itu kan biasa. Dari mulai makanya Nabi Adam pun sudah berhadapan dengan masalah Qabil dan Habil. Muncullah masalah lagi di situ dengan bapaknya dan semuanya. Muncullah kemudian Idris. Nah, disitulah Idris dipisahkan. Diawali dengan segala masalah pada tadi Adam, masuklah pada Idris, maka Idris barulah Nuh. Dan Idris dan Nuh dikisahkan syariatnya sejaman. Tadi sebelum barulah Nuh pada Sam, Lut tadi pada Bani Ad, Bani Samud di situ. Itu sebetulnya kisah perjalanan kita sebetulnya.
yang harus kita pahami supaya kita bisa berubah. Karena kalau nggak dirubah ya kayak di kali ya, kau nyangkutnya di mana dari semua. Dan Allah meminta kita adalah bersungguh-sungguh, alladzina amanu, iman dulu, baru wahajaru wajahadu fisabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan manapun, jalan siapapun. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimariroh, jangan jadi himar. Kita ini sedang berjalan dari Allah kembali pada Allah. Itu apapun yang kamu lakukan hari ini, lewat syariat, lewat tubuhmu, lewat tarekat, lewat hatimu, lewat hakikat pada jiwamu, dan lewat ma'rifat pada syirmu, sedang berjalan menuju Allah. Maka masing-masing ada rest area, surga dan neraka. Kalau ada surga pasti ada neraka, itu harus paham itu. Karena gelap dan terang itu tidak mungkin bersatu, hak dan batil itu tidak bersatu. Pada saat kamu tidak bahagia berarti sedang di neraka, itu saja. Hari ini banyak sempit, berarti di neraka. Hari ini banyak masalah, berarti di neraka. Itu neraka itu masih bisa kubur sebetulnya.